Selamat siang, selamat berjumpa lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamanya semua selamat sejahtera di siang hari yang terik ini. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi tentang kemuliaan Nabi Muhammad ya. Seperti kita ketahui, Nabi Muhammad itu adalah tokoh yang paling mulia ya, yang paling berakhlak ya, yang kita bisa lihat jejaknya di perang pengikutnya ya. Kita bisa melihat kemuliaan dari Sayyid Ali Khamenei, akhlak dan keberanian beliau melawan kezaliman gitu ya. Nah, kemudian juga kita ingin membahas tentang kita ingin mencoba untuk menjawab, untuk menepis tentang pandangan-pandangan miring yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad ya oleh orang-orang yang memiliki kepentingan untuk menistakan beliau karena mungkin ya mereka tidak menyukai perkembangan yang terjadi di dunia Islam gitu ya, dengan perkembangan Islam saat ini ya. Pandangan-pandangan miring yang mereka tujukan kepada Nabi Muhammad mungkin terkait dengan pernikahan dan poligami beliau gitu ya. Nah, sekali lagi sejarah, saya ingin mencoba untuk menampilkan fakta sejarah yang dipakai oleh kami dan juga oleh mereka yang berusaha untuk menodai kemuliaan Nabi Muhammad ya. Nah, serangan yang mereka paling sering gencar mereka lakukan adalah tentang poligami beliau gitu ya. Nah, mereka melupakan fakta bahwa Nabi Muhammad monogami selama lebih dari 30 tahun ya. Pernikahan semenjak ketika beliau masih di Mekah, sejak pernikahan dengan Khadijah sampai meninggalnya Siti Sayyidah Khadijah itu beliau monogami gitu ya. Nah, kita harus melihat Nabi Muhammad yang sejati itu yang di Mekah ini, ketika beliau monogami dengan Sayyidah Khadijah gitu ya. Itu sejatinya Nabi Muhammad, yang beliau tidak memiliki tekanan dan keharusan untuk menerima paksaan gitu ya. Itulah sejatinya Nabi Muhammad ya. Beliau bermonogami dengan Sayyidah Khadijah. Kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, itu Islam sudah memegang otoritas gitu ya, sudah menguasai wilayah Madinah gitu ya, dan hukum-hukum yang terlaksana adalah hukum-hukum Islam. Dan di situ juga tidak hanya hukum, ada aspek sosial, politik ya, terutama politik ya. Itu mengharuskan Nabi Muhammad untuk menerima tekanan ya dari semua pihak ya. Seperti kita ketahui, di dunia Arab itu, norma-norma yang tertulis itu sangat kurang ya, hampir tidak ada. Jadi hukum yang berlaku itu sangat relatif ya. Kehidupannya seperti kehidupan kayak sistem kemafiaan gitu ya. Jadi kalau di mafia itu godfather-nya itu yang menentukan kebijaksanaan. Jadi hukumnya itu tidak baku gitu ya, tergantung dari apa yang dikatakan oleh godfather itu ya. Kira-kira di Arab zaman dulu ya, itu semacam seperti itu gitu ya. Setelah Islam baru ada hukum-hukum baku yang semuanya terikat oleh hukum itu, walaupun Nabi Muhammad gitu ya. Nah itu untuk mendidik itu Rasulullah tidak langsung seketika ya. Beliau pada awal-awalnya masih harus menerima tekanan dari para kabilah gitu ya, bahwa beliau harus menikahi anaknya. Kalau tidak nanti berbahaya. Jadi mereka mungkin tidak akan segera masuk Islam gitu ya. Tidak akan segera masuk Islam, bahkan mungkin bisa nanti menentang Islam, merongrong Islam gitu ya. Daripada banyak korban, Rasulullah berkorban ya, mengorbankan dirinya untuk menerima gitu ya, pernikahan dengan terpaksa itu gitu ya. Jadi itu sebenarnya kebanyakan pernikahan Rasulullah di Madinah itu adalah pernikahan politis gitu ya. Itu juga karena mungkin ada sahabat yang dianggap memiliki kekuatan politik yang kuat ya.
itu terpaksa harus diakomodir ya, gitu ya. Itu yang terjadi sebenarnya dengan poligami beliau itu. Nah, terus kemudian yang kedua ya, kita harus melihat fakta bahwa Nabi Muhammad tidak memiliki anak dari anak-anak yang selain dari Sayyidah Khadijah, gitu ya. Hanya satu aja, Maryah Al-Qibtiyah. Itu karena Maryah Al-Qibtiyah itu dipersembahkan oleh kaum Mesir ya, orang-orang Mesir Koptik ya. Jadi tidak ada paksaan di situ, murni hadiah gitu ya. Semacam benar-benar kerelaan gitu ya. Tapi kepada yang lain-lain, istri-istri beliau yang lain itu adalah anak-anak dari para pemuka Quraisy gitu ya. Anaknya Khalifah Abu Bakar, anaknya Khalifah Umar, anaknya Abu Sufyan, ya semacam seperti itulah gitu ya. Jadi mau nggak mau Rasulullah harus menikahi mereka gitu. Nah kemudian itu kembali lagi kita kepada itu fakta bahwa Rasulullah bersama dengan istri-istri yang di Madinah, beliau tidak memiliki anak gitu ya. Itu karena Rasulullah menikahnya itu dengan terpaksa gitu ya. Jadi tentu saja Rasulullah bersedia menikahi mereka, tapi cinta dan kedekatan dengan pasangan itu terkait dengan itu tadi, perasaan kasih sayang itu kan harus terbangun melalui kesadaran ya, bukan melalui paksaan gitu ya. Jadi mungkin tidak terjadi tidak terbentuk keinginan pada diri Rasulullah untuk mendekati istri-istri beliau itu gitu ya. Nah, kita juga nggak bisa dengan serampangan mengatakan bahwa karena Allah menghendaki Rasulullah tidak memiliki anak, tidak bisa. Dalilnya mana? Harus ada dalilnya ya. Ada ungkapan-ungkapan seperti itu ya. Juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak memiliki anak, tidak mampu memiliki anak, karena nyatanya beliau memiliki anak gitu ya. Kemudian juga kita juga tidak bisa mengatakan istri-istri beliau tidak mampu memiliki anak, karena istri beliau di Madinah itu tidak hanya 1, 2, 3 ya, sampai 4, 5, 6, 7 ya, 8, 9, tapi tidak memiliki anak semua. Akan terlalu memaksakan kalau kita mengatakan bahwa semua istri beliau itu tidak mampu memiliki anak gitu ya. Jadi kesimpulan yang paling probabilitasnya paling besar ya, yang paling mungkin ya, bahwa Rasulullah tidak menemuin mereka gitu ya. Itu yang mungkin hari ini ingin saya sampaikan ya, dengan fakta-fakta kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad ya gitu. Dan beliau sangat mencintai anak dari istri beliau yang pertama, Sayyidah Fatimah Az-Zahra ya, anak dari Sayyidah Khadijah. Itu beliau dalam riwayat-riwayat ya, terutama di riwayat Jalur Al-Bait kita menemukan bahwa Rasulullah lebih sering berada di rumah putri beliau daripada di rumah istri-istri beliau gitu ya. Karena di rumah ya Sayyidah Fatimah dan Imam Ali itu adalah rumah wahyu, tempat wahyu turun ya. Jadi kita seperti kita ketahui bahwa proses penerimaan wahyu itu memakan waktu yang sangat lama gitu ya. Seperti ketika di Gua Hira itu begitu lamanya di Gua Hira itu Rasulullah itu hanya beberapa ayat saja gitu ya. Nah ini dalam satu Al-Quran ya, yang 6.000 lebih ayat itu tentu memakan waktu bertahun-tahun gitu ya. Dan itu beliau menerimanya di rumah wahyu, di rumahnya Sayyidah Fatimah Az-Zahra dan Imam Ali gitu ya. Ya seperti itulah kira-kira. Waktu Rasulullah mungkin tidak ada untuk menemui istri-istri beliau, bisa dikatakan seperti itu gitu ya. Karena selain beliau menerima wahyu yang itu menyita banyak waktu, juga beliau adalah pemimpin politik, pemimpin pendidikan, pemimpin sosial sebuah umat ya. Dan ini cakupannya universal, bukan hanya harus kita ketahui bahwa tamu-tamu Rasulullah itu, umat-umat Rasulullah itu tidak hanya orang Arab saja gitu ya, tapi seluruh dunia gitu ya. Itu yang harus Anda pahami itu ya. Yang harus kita pahami semua itu ya, kira-kira seperti itu teman-teman. Sedikit banyak ya yang ingin saya sampaikan tentang kehidupan yang sedikit lebih pribadi ya, kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad ya. Nah kita bisa, Anda dan saya bisa melihat dari data-data sejarah yang sama ya, dari sumber yang sama. Tinggal penafsirannya aja yang mungkin ya, yang harus kita diskusikan ini. Nah ini salah satu yang ingin saya sampaikan ya, makna dari sejarah, kisah-kisah kehidupan pribadi rumah tangga Rasulullah.
Ya. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.